Tidak sedikit warga masyarakat belum sungguh-sungguh yakin akan kebenaran adanya COVID-19. Hal ini dipicu oleh banyak faktor, diantaranya ketidaktahuan tentang apa itu COVID-19. Atau bisa juga karena mental tidak mau mengetahui kondisi wabah yang tengah mencengkram dunia. Wawancara redaksi Pers Warisan Budaya Nusantara cabang redaksi Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengutamakan penerapan prokes COVID-19 saat wawancara di wilayah Kabupaten Ngada, berhasil mewawancarai langsung sejumlah pasien yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sedikitnya 5 orang berhasil diwawancarai, diantaranya termasuk pasien yang masih menjalani isolasi mandiri usai keluar dari rumah karantina terpusat Turekisa Kabupaten Ngada Flores, NTT. Berikut cuplikan wawancara pers WBN atau Warisan Budaya Nusantara dengan sejumlah pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 di Kabupaten Ngada Pulau Flores, NTT. Kabupaten Ngada merupakan satu dari 3 kabupaten di NTT yang secara nasional telah diumumkan sebagai kabupaten zona merah berisiko tinggi penularan COVID-19 bersama Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ende di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tes medisnya apa nih sampai bilang positif? Ini Rapid antigen. rapid antigen. Mama mengalami kondisi sakit pada usia berapa tahun nih? Dinyatakan positif. 58 tahun. Awalnya mama merasa demam. Demam, batuk pilek. Kemudian tidak mencium apa? Sudah beberapa hari tidak mencium bau. Pokoknya perasaan untuk makan minum juga tidak rasa pada lidah. Kemudian ini cium bau ini tidak tercium. Indra perasa hilang. Iya, indra perasa hilang. Itu selama berapa hari indra perasa hilang? Selama 1 minggu. 7 hari. Tapi selera untuk makan ada? Tidak juga, tidak ada selera makan. Kalau pernafasan? Juga sesak di di dada kalau kita kekurangan oksigen. Sempat terasa kekurangan oksigen gitu? Iya. Oh, di dada dan mungkin bagian tenggorokan di mana-mana yang terasa Tenggorokan sesak itu nafas? terasa gatal, kering. Gitu. Demam tinggi? Demam tinggi. Sempat alami? Iya, lebih dari 37 derajat. Sekitar 39 ya kita waktu itu. 39 derajat. Ini apanya nih? Panas atau apa? Panas tuh. Sempat dirawat di ruang isolasi ya, Mama? Tidak. Hanya mama kan, di karantina kan. Di karantina terpusat saja. Terpusat. Gejala-gejala itu lah yang Mama rasakan bahwa ya ini yang disebut COVID begitu. Karena sebelumnya tidak mengalami begitu. Tidak mengalami seperti itu. Biasanya batuk pilek biasa, tapi kok kali ini berbeda. Karena ada demam, sesudah itu demam juga memang pada waktu kita batuk pilek kita merasa demam, tapi penciuman itu tidak terasa. Maka itu yang dikatakan corona mungkin. Karena agak berbedanya itu. Dengan kita rasa tenggorokan tuh rasanya kering, gatal. Jadi kalau orang kebanyakan ragukan bahwa corona COVID-19 ada atau tidak ada, Mama merasa bagaimana jawaban Mama sebagai pasien yang pernah lalu sudah sembuh saat ini? Ya, ada. Ya, corona tuh ada. Kan dia virus. Iya. Ya. Kita batuk pilek juga virus. Tapi ini virus berbeda dengan virus yang batuk pilek gitu. Pelayanannya bagus, mulai dari awal sampai akhir. Mereka melayani kami, artinya selain melayani materi makan minum, tapi juga secara psikologi mereka memberi semangat kepada kami. Totalnya berapa lama, berapa hari ini Mama dalam perawatan medis penanganan masalah 14 hari. 14 hari dalam penanganan medis. 14 hari dalam penanganan COVID-19. Dengan mendapat ini penyakit yang artinya semua masyarakat takut akan penyakit ini, artinya karena coronavirus ini, tapi kita juga sebagai umat beriman kita harus percaya kepada Tuhan dengan doa. Doa itu sangat penting. Selama kita artinya bukan dalam kita, tapi setiap hari, setiap saat kita berdoa dan kita memohon kepada Tuhan untuk penyembuhan,
berpasrah pada Tuhan. Saya mengajak untuk seluruh masyarakat bahwa kita harus mengikuti protokol kesehatan maksimal, dan yang paling penting juga bagi saya berdoa. Berdoa itu segala-galanya. Tertarik mewawancara ini dengan misi untuk sama-sama masyarakat juga banyak referensi terkait dengan COVID-19 ini. Ya. Gitu. Dan dengan kesaksian dan Ibu Maya salah satunya itu memang kita berharap bahwa secara moral ini dapat membantu kesadaran moral masyarakat untuk waspada, bukan untuk takut tapi untuk waspada itu penting. Ya. Nah, Ibu bisa cerita sedikit sebelumnya Ibu dinyatakan positif. Awal Ya, awal dari itu. Ya. Jadi saya masuk kantor seperti biasa. Ya. Pada saat itu kami ada Zoom meeting. Bapak Kepala Dinas minta untuk saya mengikuti Zoom meeting. Pada saat Zoom meeting ada beberapa ini PNS juga yang ikut. Kami seperti biasa dan protokol kesehatan, masker, apa semua. Ya. Tapi malamnya Bapak Kadis menyampaikan bahwa supaya kami yang ikut Zoom meeting 4 hari ke depan jangan masuk kantor. Karena salah satu peserta Zoom ini positif, dinyatakan positif. Lalu kami selama 4 hari tidak masuk kantor. Hari kelima kami diminta untuk rapid di puskesmas. Puskesmas yang ditunjuk untuk kami yang dari kota, seputaran kota. Dari berapa orang yang rapid, ternyata salah satu yang positif saya. Setelah dinyatakan positif, saya pulang ke rumah. Saya menyampaikan karena saya kos, hidup sendiri, saya menyatakan di mama kos saya, ibu kos, bahwa saya positif. Mereka menyatakan saya harus di dalam rumah saja, karena mereka yang akan urus. Tapi dengan keadaan yang semakin hari semakin sulit untuk saya minta di Bapak Kadis supaya saya diantar ke tempat karantina di Turekisa. Berapa hari di rumah? Berapa hari kira-kira? Di rumah sudah 4 hari. Oke. Ya, itu memang ibu kos saya memperhatikan makan minum saya, teman kantor juga perhatikan. Tapi fisik saya semakin hari rasa macam tidak mampu lagi. Terus saya minta Bapak Kepala Dinas, karena waktu itu sampai 4 hari karena di tempat karantina penuh. Jadi menunggu. Kalau ada yang keluar disampaikan. Pas 4 hari ada yang keluar, saya dapat satu tempat. Akhirnya saya dijemput di karantina sama. Di sana selama 10 hari. 10 hari di karantina? Di karantina terpisah, ya. Karena 4 hari sudah di rumah isoman itu, 10 harinya di karantina terpusat? Terpusat, ya. Ya. Terus setelah keluar dari karantina pusat, saya pulang, saya diminta untuk istirahat lagi, untuk melihat perkembangan. Ya, ya. Setelah sekitar 5 hari saya masuk ke kantor. Ternyata karena saya cerita di teman, ada yang tanya penciuman, saya bilang penciuman belum pulih, rasa juga belum pulih. Sampai sekarang? Sekarang penciuman belum juga. Belum ya? Kalau rasa masih ada, rasa sedikit saja. Oke, saya coba bertanya dulu. Ya. Apa yang dirasakan secara fisik, Yang saya apa kira-kira? Ini banyak orang lalu dalam ketidaktahuan juga mulai berasumsi bahwa seolah-olah tidak ada gitu. Tapi lalu pertanyaan kita, secara fisik yang ibu rasa itu apa? Yang saya rasakan pusing, ya. Terus badan ini macam nyeri semua, kayak ditusuk-tusuk begitu. Terus di seluruh badan ya? Seluruh badan. Kepala ini macam tidak berhenti pusingnya, berhari-hari itu pusing. Terus ini
penciuman mulai hilang, hari ketiga penciuman mulai hilang, rasa juga sudah tidak ada lagi, terus permisi saya diare juga. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi saya lihat, oh iya benar ini, saya benar-benar positif, apalagi sudah dinyatakan itu positif ya. Nah, sakit yang ibu rasa dalam kondisi ibu ketika dinyatakan positif lalu ada gejala seperti tadi ya kondisinya. Jenis sakit yang seperti ini sebelumnya pernah rasa tidak gitu? Belum pernah. Dalam usia hidup ibu sakit yang ibu rasa gejalanya itu belum pernah dialami ya? Belum pernah. Rasa kalau flu hanya pilek kayak gitu. Ya. Oh, saya dan batuk juga waktu kena positif dinyatakan. Batuknya itu bagaimana ya? Berat gitu. Terus nafas juga tersengal-sengal itu. Saya sempat nafas tersengal juga. Flu? Kalau dikatakan pilek juga tidak. Hanya pernafasan ini macam tidak enak-enak pokoknya. Apa nafas semacam ada perasaan apa kurang oksigen begitu atau bagaimana kira-kira? Saya pikir begini, saya kan tidak ada sakit bawaan, tapi saya kenapa tersengal-sengal? Ternyata Pak dokter menyatakan bahwa itu karena oksigen kurang di dalam darah. Saturasi oksigen. Saturasi oksigennya turun. Tidak normal. Jadi saya diminta untuk istirahat dulu selama berapa hari itu. Tidak boleh. Kalau yang lain sudah ada senam apa tuh di tempat periksa. Kalau saya belum. Karena memang bergerak sedikit saya rasa tersengal-sengal begitu. Kategorinya apa nih? Ringan atau apa menurut dokter? Tidak ringan juga, berat juga tidak, mungkin ya dikatakan sedang lah ya. Tapi tingkat kesulitan dalam bernafas itu berapa hari kira-kira dialami? Sekitar 4 hari. 4 hari mengalami kekurangan saturasi. Tapi saya tidak seperti teman saya itu kan pakai oksigen gitu. Saya tidak. Nah, karena menurut dokter fisik saya masih kuat. Apa kira-kira yang bisa dicontoh misalnya soal kurang saturasi oksigen itu? Misalnya dalam bicara atau ambil nafasnya berulang-ulang perlu seperti itu atau apa ya kira-kira yang ibu rasa langsung? Jadi waktu saya rasakan tersengal-sengal itu adalah jadi di tempat karantina itu kan kamar mandi WC ini umum ini ada di bagian bawah. Saya punya kamar di atas. Jadi ketika saya ke kamar kecil, saya turun, naik begitu tuh macam sesak begitu. Di tenggorokan atau di dada? Di dada. Ya? Di dada. Jadi kayak ada sesuatu yang menindih begitu. Nanti kalau saya sudah rasa tersengal-sengal, saya berhenti dulu. Saya takut tiba-tiba putus nafas. Saya berhenti dulu. Kalau sudah rasa normal kembali, naik lagi 1 langkah. Dalam gejala lain, misal tadi soal diare berapa hari ya? Diarenya ya sekitar 5 hari. Bukan 5 hari. Pokoknya di sana sekitar 3 hari di tempat itu karantina. Iya. Terus saya diare itu. Saya diare sampai saya keluar dari karantina juga masih kadang-kadang masih ini. Masih deh. Diarenya apa mungkin ada sedikit beda ya dengan diare biasa gitu atau bagaimana ya? Ini apa ya sering ke belakang begitu. Pelayanan di karantina terpusat bagaimana? Sangat bagus. Medis? Sangat bagus ya. Kita yang di karantina terpusat sangat diperhatikan. Makannya bagus, minum diperhatikan. Pokoknya dari pagi bangun tidur, mereka membangunkan kita. Mereka ini minta kita kumur seperti itu. Sangat-sangat bagus lah menurut saya. Dari tadinya sebelumnya yang kelompok itu Zoom meeting itu berapa orang tuh? Zoom meeting itu yang hadir Zoom meeting. Yang hadir waktu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekitar 7 orang.
7. 7 orang. Nah, salah satu ibu, nah itu sudah ada gejala gitu. Hanya ketahuannya nanti malam. Iya, iya. Yang positif berapa orang berikutnya? Yang setelah saya, Iya. yang setelah saya 1, 2, 3 orang. 3 orang. Dari 3 orang ini ada satu keluarga yang suami, istri, anak. Nah, Positif semua. Nah, dari ibu mereka dinyatakan positif dengan RT antigen ya. rapid antigen. Rapid antigen di situ. Sejak ada di luar ini kan bagaimana pembawaannya dengan lingkungan sosial? Apakah langsung kontak atau bagaimana kira-kira masyarakat? Lingkungan sosial ada sih yang masih takut dekat saya. Ya. Ada yang biasa-biasa saja. Ibu Mbak Maya kan sudah berapa minggu di karantina, 2 minggu, terus 1 minggu libur sendiri di rumah. Mbak Maya itu sehat-sehat. Kita kembali ke misi kita. Apa pesan ibu untuk masyarakat banyak yang tidak yakin, dengan COVID ini lalu mengambil keputusan sendiri untuk tidak mengikuti prokes bahkan. Pesan ibu sebagai Jadi penyintasnya pesan saya untuk masyarakat ya, ini COVID ini memang benar-benar ada. Kita harus sangat berhati-hati, kita jaga diri, ikuti prokes yang sudah ditetapkan. Ya. Jangan main gila dengan sakit ini, karena memang ini bukan flu biasa seperti yang banyak informasi di luar sana yang kurang bertanggung jawab menurut saya. Ini flu biasa bukan. Ini memang benar-benar sakit yang bisa membawa kepada kematian yang mendadak. Jadi kaum ibu itu juga rentan ya terhadap tertularnya COVID. Apalagi kaum ibu mobilisasinya cukup tinggi ya, karena harus ke pasar, harus mengantar anak sekolah, harus mengikuti kegiatan-kegiatan sosial meskipun dibatasi jumlahnya gitu. Jadi ya paling kembali lagi kita harus taat, benar-benar taat prokesnya dan jangan menganggap remeh, terus sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang berupa penyadaran tentang COVID. Maksudnya terus ibu-ibu sendiri tuh harus juga menyediakan waktu untuk mendampingi anak-anak. Jadi bagaimana upaya ibu-ibu tuh penting untuk membuat keluarganya tuh sehat gitu. Jadi anak-anak diperhatikan kebersihannya, makan minumnya, terus vitaminnya, itu juga peran penting seorang ibu gitu. Yang paling penting itu tadi batasi mobilisasi, tetap menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak seperti yang dianjurkan pemerintah, dan juga memperhatikan ya, karena seorang ibu tuh dia mengurus rumah kan dan anak-anak, jadi masalah apa yang dikonsumsi itu juga penting supaya daya tahan tubuh anak dan seisi rumah tuh baik gitu. Jadi vitamin itu penting sekali di masa-masa seperti ini, karena kalau daya tahan tubuh kita sudah menurun itu mudah sekali terpapar. Memang karena ada stigma ya, stigma negatif yang sudah tertanam di masyarakat bahwa aduh kita tuh kalau berdekatan dengan itu, karena pemahaman yang keliru juga bahwa orang pikir bahwa tertularnya virus COVID ini itu dengan cara-cara yang mereka pikirkan gitu. Mereka jadi ketakutan berlebihan gitu. Jadi kita yang penyintas gitu juga tetap awal-awalnya tuh di mana saya datang tuh orang udah panik duluan, udah takut duluan gitu. Bahwa aduh dia ini pasti pembawa. Jadi pengetahuan masyarakat tentang masa inkubasi, bagaimana tertularnya virus, terus apa yang harus kita jaga itu penting. Nah, jadi jangan sampai kita tuh salah, jadi takut berlebihan, terus ada stigma negatif sehingga memblok penyintas COVID. Padahal ya, kalau saya cerita sedikit ya, saya kan penderita penyintas COVID, tapi kami itu waktu itu kan gejala ringan. Jadi proses pengobatan masa isolasi dengan orang gejala ringan itu kan berbeda dengan orang yang gejala berat. Nah itu yang tidak banyak disosialisasikan. Padahal mestinya masyarakat umum tuh tahu gitu. Dua yang gejala paling ya, penting ringan dan berat. Ringan, sedang, dan berat. Dan masing-masing itu tuh ada kriteria isolasi tersendiri. Nah kita tuh gara-gara tidak paham pernah salah membuat kategori tindakan. Pernah ada yang gejala ringan itu mestinya kan masa inkubasinya kan cuma 13 hari. Nah,
karena masa inkubasi nih. Gejala ringan itu kan dia cuma rasa sedang-sedang saja gitu, tidak terlalu berat yang sampai sesak nafas, tidak kan. Hanya rasa seperti flu, pegal-pegal kalau saya, demam, terus hilang. Tetapi dalam proses 12 hari itu, dia punya kemampuan menulari orang. Oleh karena itu, kita harus punya kesadaran moral untuk mengisolasi diri kita supaya tidak menulari orang. Kita tidak boleh egois kan? Kita sudah tidak rasa apa-apa, tapi kan kita bisa menulari orang. Jadi kita harus isolasi mandiri. Nah, masa inkubasi itu selesai, kita sudah bisa beraktivitas biasa. Nah, yang membuat masyarakat tidak paham itu adalah mereka pikir bahwa semua gejala itu sama saja. Jadi gejala ringan itu 14 hari masa isolasi, dan setelah itu dokter DPJP, dokter penanggung jawab, itu harus mengeluarkan suatu asesmen ya, bahwa pasien ini masa karantinanya sudah selesai, jadi dinyatakan sehat. Jadi harus ada surat keterangan itu, dan surat keterangan itu diperkuat oleh visit dokter selama 14 hari. Jadi ada dokter yang setiap hari visit kita ya, itu ukur saturasi oksigennya, tensi kita, terus kondisi kita apakah masih demam, pusing dan lain sebagainya, kekurangan tidak bisa mencium atau merasa, itu juga dianalisa oleh dokter yang visit kita setiap hari. Nah, hasil visit selama 14 hari itu diberikan kepada dokter DPJP. Dokter DPJP dia menghitung kita dari kena sampai 14 hari itu kondisi kita seperti apa, dia memberikan surat keterangan berdasarkan hasil asesmennya dia. Nah, kita pernah salah buat tindakan ya. Iya. Di awal-awal. Oleh pihak medis yang salah tindakan. Saya kurang tahu ya. Iya. Tapi ada itu ya. Ada kejadian seperti ada salah tindakan ya. Dalam kaitan dengan kategori tadi ya, ada yang biasa, sedang, berat gitu. Iya. Oh, ada ya. Padahal itu di pedoman Kemenkes itu sudah ada ya. Kriteria selesai isolasi itu gejala ringan, sedang itu berapa lama? Karena ada analisa, ada penelitian basis sainsnya ada. Masa inkubasi virus itu kan untuk gejala ringan kan hanya 12 hari. Jadi ibu berharap bahwa ini harus ada akurasi penanganan yang tepat, sehingga lalu tidak disasar kepada semua orang dan kategori seolah-olah sama gitu ya. Ini harapan ibu untuk ngada gitu. Tapi saya lihat sekarang sudah. Jadi sebelum saya menjadi pasien COVID, hal itu pernah terjadi. Tapi setelah itu, saya pernah menulis di Facebook, membahas semua pedoman Kemenkes yang kurang dipahami ya, menurut saya kurang dipahami. Tapi minimal ini harus tetap dalam memori ngada gitu. Nggak boleh karena ini misalnya sudah ada kategori, sudah bagi-bagi, lalu ini dihilang, tidak boleh. Tetap ini bagian dari jejak, sehingga kita terus disadari dengan hal itu bahwa ada seperti itu. Iya. Karena waktu kami di karantina, saya membaca pedoman Kemenkes itu. Saya waktu itu menanyakan, kira-kira saya selesai isolasinya kapan gitu. Jawaban dari adik-adik yang mengurus kami waktu itu bilang, ibu itu tergantung hasil PCR gitu. Saya kaget gitu, kok tergantung hasil PCR? PCR kan harus kirim ke Kupang. Iya. Dan di Kupang waktu itu kita antri dengan berbagai hasil tes dari berbagai daerah gitu. Taruhlah saya diambil tes itu tanggal 1 misalnya. Baru diperiksa PCR, baru diperiksa di Kupang tanggal 20 karena antri ya. Padahal masa inkubasi saya sudah selesai 12 hari. 20 hari kemudian hasil tes keluar tuh, menyatakan saya positif. Masih relevankah hasil itu dengan kondisi kekinian saya? Ya, sepakat. Kan? Nah, itu yang saya tulis waktu itu, saya tanyakan gitu. Kalau sekarang PCR-nya di sini ya? Tidak. Masih juga. Ini saya cerita yang dulu ya. Yang dulu sekarang kita mereview kembali jejak itu ya. Jadi ingatan. Terus saya tanya, kalau hasil PCR saya keluarnya saya positif, itu saya bagaimana? Ya ibu di PCR lagi, kirim lagi, tunggu lagi. 20 hari lagi. Nah, ini kan fatal sekali kan? Iya. Fatal sekali. Jadi sebelum kami itu ada yang dikarantina 83 hari dengan gejala ringan. Biasa. Dan saya tidak mau, saya
dengan gejala ringan mendapat tindakan seperti itu. Makanya saya menanyakan itu, saya mendiskusikan itu karena saya pegang pedoman Kemenkes itu aturannya jelas. Kenapa hanya 12 hari? Kalau untuk orang gejala ringan kan basis sainsnya ada, waktu kan memang masa inkubasinya hanya 12 hari. Lalu kalau kita kiblatnya kepada hasil PCR itu keliru sekali. Bahkan di dalam pedoman Kemenkes itu sudah dijelaskan bahwa kriteria isolasi itu tidak merujuk pada hasil PCR. Karena ada kelemahan PCR itu, dia tidak mendeteksi sel hidup yaitu virus hidup. Paham ya? Ya. Dia mendeteksi semua bagian tubuh virus meskipun dia sudah mati. Kan setelah 12 hari virusnya selesai tuh. Yang ada cuma bangkai-bangkainya tuh. Tetapi ketika diambil di tenggorokan, di hidung, akan terbaca, tes itu baca gitu. Ada bangkai dia bilang positif, dan itu sampai 3 bulan ke depan dia akan baca positif meskipun hanya bagian-bagian kecil dari virus yang masih tertinggal di tenggorokan dan hidung. Nah itu fatal kan kalau kita merujuk ke hasil PCR ya. Itu kelemahannya di situ. Jadi karena salah mungkin literasinya juga kurang ya, padahal pedoman Kemenkes itu adalah pedoman yang harus dipahami dan dijalankan loh. Mengabaikan pedoman itu tuh ada sanksi yuridisnya juga kan. Kondisi tubuh yang Bapak rasakan di saat dinyatakan positif. Ya. Waktu itu memang saya lagi pilek keras juga dan badan meriang-meriang. Gitu. Itu yang saya rasakan awal pada waktu pergi rapid itu. Dalam keadaan pilek juga pada waktu itu. Gitu. Sempat meriang sampai ke demam tidak waktu itu? Demam belum, hanya meriang lalu penciuman hilang, tidak bisa, penciumannya hilang gitu, kita tidak bisa mencium makanan yang harum atau apa, tidak. Jadi bau harum apapun, jenis apapun tidak rasa, Pak? Tidak rasa pada saat itu. Ada gejala diare tidak? Tidak ada. Hanya itu, dan yang paling dominan itu penciuman hilang. Penciuman hilang. Dari sisi pernafasan bagaimana Bapak alami? Kalau saya tidak, saya tidak sesak nafas. Normal, hanya kena pilek ya, jadi hidung tersumbat gitu. Penciuman hilang. Dengan batuk. Batuk itu bawaan atau? Ya, bawaan memang. Saya sudah lama memang kena. Usia Bapak kenapa? Kalau ini batuk itu biasanya kalau pergantian musim itu jadi saya kena udara mungkin tuh, alergi dingin atau apa gitu. Pada saat Bapak dinyatakan positif usia berapa? 68 tahun. 68 tahun. Ya. Oke. Lalu berikutnya dirawat di mana waktu dengan kondisi ini? Pada waktu itu Pak Dokter di Puskesmas kota ini kami keluarga di rapid. Lalu kami disampaikan bahwa harus dikarantina. Nah, kami siap dan kami dijemput, dibawa ke Turkisa waktu itu untuk dikarantina. Gitu. Di Turkisa karantina terpusat berapa hari? 14 hari. Selama 14 hari itu bagaimana dong pernapasan kondisi yang tadinya demam? Setelah di Turkisa, dari kita ikut protokol yang mereka sampaikan. Pagi itu kita olahraga ya. Sesuai dengan progres yang mereka itu olahraga, lalu kumur saat betadine atau apa kita juga nggak tahu gitu, menghirup itu, lalu olahraga, makan, minum susu begitu pagi. Jadi sebenarnya kalau saya secara awam ya sebenarnya ini tergantung dari imunitas tubuh ya. Mungkin orang kesehatan lebih tahu, tapi kalau secara awam berarti pentingnya makan bergizi itu penting. Dan itu memang di Turki itu kami dilayani seperti itu. Jadi jam 10-nya minum susu, lalu siangnya makan siang tepat waktu lah. Pelayanan cukup bagus ya? Bagus. Hanya ini jujur aja, hanya saya melihat kalau pelayanan dalam artian seperti makan, minum, bagus.
bagus. Lalu perhatian petugas ya, bagaimana mendorong kita semangat, apa semua itu bagus. Hanya tempatnya mungkin perlu juga direhabilitasi dalam kaitan soal kamar mandi, ya toh. Kita ini kan sudah pilek lalu harus keluar misalnya pergi WC di luar jauh itu kan kasihan juga, susah. Tetapi ya mau bilang apa? Ini kan tiba-tiba di luar. Saya yakin juga kita tidak bisa menyalahkan juga pemerintah karena ya memang ini tidak di luar dugaan penyakit ini. Dan ini seluruh dunia ini. Gitu. Ya, kita harus terima apa ada. Gitu. Tapi bagus. Pelayanan di sana saya harus memberi aspirasi kepada adik-adik, teman-teman, anak-anak ini, para perawat. Bagaimana mereka mendampingi kita, memberi kekuatan kita. Gitu. Jadi orang memberi obat tidak hanya sekedar memberi, tapi juga mereka mengobrol dekat dengan kita, memberi semangat. Gitu. Cukup maksimal pelayanan. Cukup maksimal pelayanan. Saya harus memberi apresiasi terhadap bagaimana mereka berjuang untuk kita bisa melayani kita dengan baik lah. Gitu. Dan kalau perlu diberi perhatian khusus kalau saya lihat. Perlu ada perhatian khusus untuk nakes ya? Untuk mereka ini, para petugas di karantina itu maupun di rumah sakit itu. Nah, mereka ini jual nyawa juga kalau saya lihat. Memang sebelum itu jujur aja saya sedikit agak tidak terlalu sebelum saya mendapat maksud saya, sebelum saya alami, saya pikir bahwa ya itu tugas menteri tugas kesehatan itu dia harus lakukan. Tetapi ini tugas yang cukup risiko kalau saya lihat. Risiko nyawa kalau mereka terpapar juga kan sudah banyak atau dokter-dokter tapi anak-anak kita saya lihat mereka cukup taat dan bagus. Dengan masih banyaknya pemahaman masyarakat tidak percaya COVID ada atau tidak ada, apa pesan Bapak untuk sesama kita lah masyarakat? Ya, jadi mendeteksi satu penyakit itu kan butuh keahlian. Ini kita harus jujur, kita ini kan awam terhadap penyakit, apalagi berkaitannya penyakitnya di dalam tubuh. Kalau luka bakar ya itu kita bisa ini, tapi di dalam tubuh ini tidak bisa. Kita itu butuh butuh profesionalisme orang yang mengerti benar tentang tubuh kita. Ya itu para dokter dan para nakes itu mereka sangat paham, jadi tidak bisa kita mencurigai mereka. Jangan. Adik, bapak, mama yang belum terkena, jangan menganggap sepele ya virus ini, gitu. Jadi perlu membentengi diri, misalnya meningkatkan imunitas tubuh, ya toh. Lalu cepat berkonsultasi dengan medis tentunya untuk lebih jelas mengetahui itu, misalnya rapid atau apa gitu. Itu penting karena hal ini memang cukup berbahaya. Pemerintah harus lebih gencar memberikan advokasi, itu penting. Memberikan advokasi untuk bagaimana mentaati protokol kesehatan ini. Juga mereka juga harus diadvokasi pengetahuan tentang bagaimana kalau saya mendapat COVID itu seperti apa. Mungkin juga orang mereka tidak bisa istilahnya mengetahui misalnya demam, bahwa mereka kalau dulu kan setahu saya kita juga orang kampung dulu yang namanya demam ini kan biasanya bilang malaria. Jadi yang COVID ini kan baru, jadi butuh advokasi lewat apa begitu, media ke apa, atau kalau lewat desa kan, lewat perangkat desa kan, untuk bagaimana bisa mereka dimotivasi bahwa ini penyakit ini cukup berbahaya, jadi jangan main-main. Jadi selain protokol kesehatan, juga pengetahuan tentang corona itu harus diberi kepada masyarakat. Tidak bisa hanya diberi protokol kesehatan, jangan jalan, jangan pesta, tidak bisa begitu. Tidak bisa. Pengetahuan tentang corona itu juga harus disosialisasikan. Bahwa kalau sudah gejala begini, dia turun ke paru-paru. Ini yang saya dengar dari adik-adik di sana, bapak-bapak nanti saya tanya mereka. Saya tidak ngerti itu corona seperti apa. Mereka katanya nanti dia tinggal di sinus yang paling dalam, dan
dia akan lebih tertolong kalau 3 hari ya, katanya 3 hari sebelum itu dia masih di sini nih. Nah, itu bisa tertolong dengan obat, dengan imunitas. Tapi kalau dia sudah turun ke paru-paru, nah itu katanya yang berat. Itu menurut ada dari nakes itu. Jadi ini tidak bisa dimain-mainkan ini, jadi gitu. Nah sekarang kita bisa lihat bahwa dia tidak lagi mengenal umur kalau saya lihat. Ya toh, kejadian di Jawa di mana-mana kita ikuti itu tidak ada lagi yang bilang hanya lansia saja yang kena, yang muda juga mati. Jadi jangan kita sepele itu, jangan sepele. Jadi mungkin tim gugus itu dari pemerintah bagaimana memikirkan tidak hanya sekedar protokol kesehatan itu, tetapi juga pemahaman terhadap corona itu sendiri itu harus diketahui oleh masyarakat juga. Apalagi sekarang yang menjadi sulit bahwa kerumunan ini kan sudah dilarang, termasuk gereja ya, termasuk ini. Memang susah untuk bagaimana kita berkomunikasi dan masa mediasi, ya toh. Ya itu hanya kita ke dalam lewat struktur, misalnya kepala desa tentu ada dia punya BPD-nya, ya mereka itulah yang bisa diberi pengetahuan, lalu nanti mereka ke bawah bisa dari rumah ke rumah menjelaskan itu. Karena saya tahu tenaga nakesnya terbatas. Kita harus yakin ya, bahwa Tuhan ada di belakang dalam hidup ini. Penyerahan diri dilakukan Jadi secara total atau bagaimana ketika mengalami. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini miliknya dia, miliknya Tuhan. Ya dia mau atur kita seperti bagaimana, harus terima toh. Ya toh. Tapi sebagai anaknya tentu kita minta, sebagai manusia lemah ya kita tentu butuh hidup, kita minta, kenapa tidak? Dan saya yakin tidak akan menolak. Ya. Kita minta kepada Tuhan bahwa, tetapi kalau ini kehendak Tuhan juga kita harus terima. Ya. Kita harus terima. Gitu. Pasrahan penuh. Ya. Pasrah penuh bahwa dia yang punya kita. Kalau sesuatu tidak kau harus bergabung dengan saya, ya sudah ikut saja. Ya, tapi kita minta bilang saya masih mau hidup Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak kau harus ikut saya, ya ikut. Tapi kalau Tuhan tidak kau harus hidup, syukur. Ya toh, gitu. Nah, itu kalau saya berprinsip sebagai orang beriman, apalagi sebagai seorang Katolik, itu saya punya keyakinan bahwa segala sesuatu itu ada pada Dia. Ada pada Tuhan. Harus betul-betul mendekatkan diri dengan yang di atas. Jadi kita harus pasrah bahwa apa ini akibat dosa kita ya terserah Tuhan. Ya. Terserah Tuhan melihat seperti itu. Dan itu saya alami bukan hanya pada waktu COVID. Banyak hal sebenarnya kegagalan yang saya terima. Saya tahu bahwa ini pengaturan Dia. Begitu. Kegagalan ini sebenarnya bukan, itu juga Tuhan menghendaki tidak kau tidak di situ, kau harus begini, gitu. Sehingga saya tidak pernah takut menghadapi sesuatu yang berbahaya pun saya tidak takut. Karena saya tahu bahwa itu rencana Tuhan terhadap diri saya, terhadap keluarga saya, gitu. Sehingga waktu divonis, ya saya merasa saya tidak ada perasaan takut waktu vonis bahwa ini. Gitu. Dan Bapak mengambil sikap tekun dalam doa, kepasrahan penuh dalam iman. Iya, saya mengatakan bahwa kalau ini kehendakmu Tuhan, ya saya terima. Begitu. Sebagai manusia lemah, tentu saya masih menginginkan sesuai keinginan saya masih ingin hidup. Ya. Tapi kalau Tuhan tidak, saya panggil kau untuk bersama saya misalnya, ya saya terima. Menurut keyakinan kita, tahu sebagai orang Katolik. Ya ini secara awam saya tidak tahu teologi, tapi yang saya alami ialah sepanjang hidup saya, sejak kecil sampai sekarang itu bahwa kita tidak bisa menyepelekan itu Tuhan, tidak bisa. Berarti dengan juga badai-badai seperti ini, Ya. Dalam perenungannya bahwa umat diajak kita semua manusia itu untuk mari melihat bahwa kita inilah makhluk Allah gitu. Ya.
Jadi kita ini ada yang punya, ya begitu. Jadi kita ada yang punya. Waktu saat dia bilang kau stop, mari sudah, ya terima, begitu. Tetapi tentu kita tidak menyerah dalam arti sebagai manusia, ya kita tentu ingin bahwa oh tidak, saya ingin hidup, saya masih ada anak, saya masih, ya kita minta ya Tuhan bagaimana, apakah saya. Tapi dalam kepasrahan kepada tentu yang mengatur adalah Allah sendiri. Jadi sana kau tidak bisa bantah itu. Tidak bisa bantah itu. Termasuk sembuh ini juga kehendak Tuhan. Kita juga tidak tahu ke depan setelah sembuh Tuhan merencanakan apa, kita tidak tahu. Berarti dengan wabah dan juga tantangan bagi dunia saat ini, pesannya adalah salah satu, manusia harus melihat Allah itu besar. Gitu. Ya, jadi mungkin juga ini istilahnya apa ya, kerennya orang bilang jalan lain gitu. Bukan jalan lain. Tuhan memberi tes kepada kita. Tantangan ya, ujian untuk memberi kesadaran. Yang menantang mungkin juga, ya kita tidak tahu. Dunia ini sudah melenceng jauh, kita tidak tahu. Ya toh. Ini contoh yang kita belajar dari perjanjian lama misalnya toh. Dulu Nabi Nuh. Ini sebenarnya sama dengan COVID. Kalau saya tidak mengerti teologi, tapi secara harfiah saja membaca Injil bahwa ada peristiwa sesuai keyakinan kita, yaitu peristiwa Nabi Nuh. Bagaimana Tuhan memusnahkan segala, ya toh. Hanya Nabi Nuh yang hidup untuk melanjutkan apa yang dia inginkan toh. Dan Tuhan butuh kesadaran. Iya, sebenarnya itu penyadaran, ya toh. Begitu. Protokol kesehatan tetap kita lakukan 5M, nanti pun petugas akan lakukan dengan 3T. Pemakaian masker, hindari kerumunan, hal-hal ini yang perlu masyarakat harus cermati. Sekarang khususnya kita di Kabupaten Ngada ini banyak sekali pesta-pesta syukuran yang akan kita lakukan. Ini sangat diharapkan, ya, sangat diharapkan partisipasi warga. Keterbatasan aparat untuk bisa mau mempatroli, kita selaku warga juga urus patroli kepada diri kita masing-masing, patroli kepada keluarga kita, sanak saudara kita. Hal inilah yang sangat membantu untuk kita bisa memberantas COVID di Kabupaten Ngada.